Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 507 pisau rusak. Jurus Tokugawa Naganobu dapat dideskripsikan sebagai tingkah laku penjahat penuh. Tampaknya bagi semua orang bahwa jurus ini hanyalah aksi bersama biasa, tetapi karena dilakukan oleh seorang master seperti Tokugawa Naganobu, jurus tersebut sangat kuat. Tentu sangat luar biasa. Pil lumpur yang dipicu oleh ujung pedang ditembakkan seperti peluru dengan kecepatan dan akurasi ekstrim, dan mereka mengambil wajah Lin Yu, dan pada saat yang sama, pedang Jepang di tangan Tokugawa Naganobu telah menembus tenggorokan Lin Yu seperti kilat. Namun, Lin Yu melihat semua ini di matanya, selalu terlihat tenang, tanpa panik sedikit pun, dengan memutar pergelangan tangannya, pedang Chunjun di tangannya mengayunkan pisau ke udara dengan telapak tangannya sebagai lingkaran, dan membuat beberapa bantingan. Ujung pedang menyapu beberapa tembakan pil lumpur, dan pada saat yang sama tubuh pedang itu tiba-tiba bertabrakan dengan pedang Toyo pertama di tangan Tokugawa, dan segera memindahkan pedang Jepang di tangannya ke satu sisi. Melihat hal ini, mata Tokugawa Naganobu tiba-tiba terbuka, dan matanya melotot dengan cerah. Tentu saja, dia tidak menyangka Lin Yu memiliki kecepatan reaksi yang begitu cepat dan kekuatannya juga sangat mencukupi, hanya kekuatan yang dihasilkan oleh putaran pergelangan tangan, yang bisa diraih. Membuang pisau yang dia tusuk, itu sangat bagus. Faktanya, dia tidak berharap pisau ini menyakiti Lin Yu, dia hanya ingin menggunakan pisau ini untuk mencoba kedalaman Lin Yu. Sekarang dia menyadari bahwa kemampuan Lin Yu jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia menyingkirkan penghinaan sebelumnya, dan tidak bisa membantu menjadi lebih berhati-hati. Karena awalnya rencananya adalah mengandalkan kekuatan batinnya sendiri untuk menggunakan keunggulan sudut dan kecepatan mengayunkan pisau sesegera mungkin untuk menghancurkan pedang Chunjun di tangan Lin Yu, tetapi setelah belokan barusan, ia menemukan kekuatan batin Lin Yu. Itu juga tidak buruk, meskipun dia berpikir bahwa Lin Yu lebih rendah darinya, dia tidak lemah. Lin Yu melihat pedang Tokugawa Naganobu tiba-tiba melambat, mengetahui bahwa bocah tua ini mungkin sedang bermain trik, jadi dia tampak ketakutan, dan berinisiatif menyerang Tokugawa Naganobu. Pedang Jun murni di tangannya bercampur dengan naga. Bunyi nyanyian beterbangan ke atas dan ke bawah, mengejar pedang Toyo di tangan Tokugawa, dan suara tabrakan logam, ding bell, tiba-tiba tetap terdengar. Di mata orang-orang sekitarnya, mereka berdua sedang bermain dengan hidup, dan kedua artefak itu bertabrakan dengan keras, sepertinya sulit untuk memisahkan atas dan bawah untuk sementara waktu. Tapi Lin Yu menyadari bahwa itu salah, karena meskipun pedang Chunjun bertabrakan dengan pedang Toyo pertama di tangan Tokugawa Naganobu, tetapi pada saat mereka bertabrakan, pedang Toyo pertama Tokugawa Naganobu ada di tangan. Kekuatan tiba-tiba akan keluar, dan dengan cepat menarik, sehingga kekuatan luar biasa yang dikeluarkan oleh pedang Chunjun seperti luka di kapas, tidak bisa dilemparkan. Setelah beberapa ronde, Lin Yu bisa melihat bahwa Tokugawa Nagasaki jelas disengaja, sepertinya pedang Toyo mereka akan dikalahkan, jadi dia sengaja menghindari ketajaman pedang Chunjun. Tapi karena Tokugawa Naganobu sangat jago di setiap pukulan, dan timingnya sangat akurat, jadi di mata semua orang, dua senjata tajam itu terbagi rata, dan sulit membedakan pemenangnya. Jika Anda terus seperti ini, paling banyak akan menjadi seri, karena Anda tidak bisa memberitahu hasilnya, jadi Anda tidak bisa terus berjuang seperti ini, bukan? Pedang Toyo ini tidak apa-apa, sebagus pedang Huaxia Chunjun kita. Tak disangka, tak heran dong yang kecil ini berani sombong, ternyata pedang mereka jago banget. Tidak masalah untuk bertarung seperti ini, jika kubilang itu benar-benar tidak mungkin, bahkan jika itu seri. Ya, jika serangan berlanjut, panas senjatanya sendiri akan semakin tinggi, apalagi yang akan berubah.
Sekelompok perwira muda militer dari Departemen Intelijen Militer mengatakan Anda dan saya, dan mereka tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran mereka dalam nada bicara mereka. Tampaknya Lin Yu dan Chun Junjian berpegangan tangan. Mereka pikir mereka lebih suka menggambar daripada Junjian yang murni. Akhirnya tersesat. Lin Yu juga sedikit cemas saat ini. Ia sangat yakin bahwa selama pedang Toyo di tangan Tokugawa Naganobu bertabrakan dengan pedang Chunjun di tangannya dengan kekuatan penuh, pasti pedang Toyo di tangan Tokugawa Naganobu yang putus. Sangat ingin memutuskan hasilnya. Setelah melihat sekilas pandangan licik di mata Tokugawa Naganobu, ekspresi Lin Yu berubah menjadi dingin, pergelangan tangannya tiba-tiba bergetar, dan pedang Jun murni di tangannya menghantam tubuh Tokugawa Naganobu. Ekspresi Tokugawa Changxin tiba-tiba berubah saat melihat adegan ini. Dia tahu bahwa Lin Yu berniat membunuh. Jika dia digigit ringan oleh pedang Chunjun di tangan Lin Yu, diperkirakan sepotong daging akan hilang. Dia sedikit terdorong. Dia menggunakan pedang Toyo di tangannya untuk memblokir serangan Lin Yu, tetapi seperti sebelumnya, dia mundur sedini mungkin dan mencoba yang terbaik untuk meminimalkan kekuatan pukulan yang dapat ditahan oleh pedang Toyo. Tapi yang mengejutkan, pedang Chunjun di tangan Lin Yu menari lebih cepat dan lebih cepat. Pertama, ujung pedang mengguncang bunga dingin, dan dengan cepat mengangkat dagunya dari bawah ke atas. Lin Yu mengambil pedang ini dengan sangat cepat, seperti kilatan petir, dan Tokugawa dikejutkan oleh kepercayaan dirinya. Dia segera mundur untuk menghindarinya. Dia bisa menyembunyikan pedang, tetapi yang tidak dia duga adalah Lin Yu. Segera setelah Yijian melompati kepalanya, kekuatan besar pedang Chunjun tiba-tiba ditarik kembali, dan pergelangan tangan tiba-tiba ditekan, pedang Chunjun di tangannya menebas kepalanya dengan kekuatan besar. Wajah Tokugawa Nagasaki tiba-tiba berubah, karena perubahan Lin Yu dalam trik ini benar-benar di luar dugaannya. Jadi dia tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan dia tiba-tiba tenggelam, setengah berlutut di tanah, dan pada saat yang sama tanpa disadari. Memegang gagang di satu tangan dan tubuh pedang di tangan lainnya, dia dengan cepat mengangkatnya. Karena ini adalah tindakan pelestarian diri secara tidak sadar, itu sama sekali tidak masuk ke otak, jadi pada saat dia bereaksi, hatinya bergetar, dan ada tangisan yang buruk dalam kegelapan. Dia sangat ingin mencabut pisau panjang di tangannya, tetapi itu terlalu panjang. Sudah terlambat, ekspresi Lin Yu dingin, dan pedang Chunjun di tangannya telah memanfaatkan momentum untuk menebas pedang Dong yang pertama di tangannya. Bangling. Terdengar suara yang tajam, dan pedang Jepang di tangan Tokugawa Naganobu langsung berubah menjadi dua bagian. Ini baik. Ada ledakan sorakan keras di tempat latihan, dan banyak perwira dari Departemen Intelijen Militer tanpa sadar berdiri dan bertepuk tangan. Dengan keterkejutan dan kegembiraan, wajah mereka bersemangat. Ketika Hu Haifan, Mayor Jenderal Fan dan yang lainnya melihat ini, mereka tiba-tiba menghela nafas lega, wajah mereka tiba-tiba bersinar, dan lapisan kegembiraan yang terlihat mengalir ke alis mereka. Han Bing membuka mulutnya lebar-lebar saat melihat pemandangan ini, menatap pedang Jun murni yang bersinar di tangan Lin Yu. Jelas dia tidak menyangka pedang di tangan Lin Yu menjadi begitu besar. Setelah memotong pedang pertama Toyo, seluruh tubuh pedang masih sangat cerah, tanpa kerusakan sedikit pun. Sama terkejutnya dengan dia adalah langkah kaki yang duduk di skuadron. Tiba-tiba matanya melebar, dan hatinya kaget. Pantas saja Pak bersikeras membawa pedang ini. Ternyata dia selalu merindukan matanya. Mengetahui bahwa pedang di tangan suami ternyata pedang yang sangat tajam. Siang Nantian juga melepaskan hatinya yang menggantung, dan memandang Lin Yu dan mengangguk dan tersenyum, saya bisa melayani kepentingan besar negara dan mengorbankan keuntungan kecil saya sendiri, saya benar-benar tidak salah mengira dia. Jelas, dengan pola dan pikiran Siang Nantian, dia memikirkan keterikatan Lin Yu sekilas. Melihat bahwa Lin Yuming tahu bahwa pedangnya mungkin akan diambil olehnya segera setelah dia muncul, tetapi dia masih berdiri dan membawa martabat Tiongkok tanpa ragu-ragu, dia tidak bisa tidak mengaguminya.
Sejujurnya, bahkan Siang Nantian mungkin tidak bisa melakukan gerakan seperti itu. Jika dia memiliki pedang yang tak tertandingi di tangannya, dia mungkin tidak mau mengeluarkannya. Saat Tokugawa Naganobu melihat pisau patah di tangannya, wajahnya kelabu seperti kematian, tubuhnya gemetar setengah berlutut di tanah, dan pantatnya merosot ke tanah. Dia menatap pisau patah di tangannya dengan dua mata abu-abu tanpa berkedip, dan bergumam dengan suara gemetar, tidak mungkin, bagaimana ini mungkin, ini adalah pedang pertama di timur. Tuan Tokugawa, terima saja. Lin Yu meliriknya dan berkata dengan datar. Orang tua botak di samping dan semua orang Jepang seperti Hattori juga sangat murung, mata mereka menunduk dan mereka diam, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pedang tertinggi negara mereka akan kalah dari pedang ke-9 China. Hanya yang ke-9. Sungguh memalukan bagi kekaisaran matahari terbit mereka yang hebat. Tuan Tokugawa, menang atau kalah adalah hal yang biasa bagi tentara, Anda tidak perlu begitu tertekan. Hu Haifan melihat bahwa Tokugawa Naganobu yang putus asa pada awalnya tidak tampak sombong, dan dia merasa sangat bahagia, berdiri dan menghiburnya dengan dadanya. Namun, kata-katanya terdengar sangat kasar bagi Tokugawa Naganobu. Tokugawa Naganobu dengan hati-hati menyingkirkan pisau patah di tangannya, dan menaruhnya di kotak brokat putih sebelumnya dengan sangat enggan, dan kemudian berbalik. Dengan kuat menggenggam tangan yang gemetar, membalikkan punggungnya ke belakang, dan berkata dengan suara serak di Hu Haifan, Direktur Hu, Anda China benar-benar luas dan terkenal. Sekarang kita telah melihatnya. Ketika dia mengatakan ini, dia merasakan darah menetes dari hatinya. Ini adalah pernyataan telanjang bahwa Kekaisaran Matahari Terbit telah menundukkan kepalanya ke Tiongkok. Tapi dia tidak punya pilihan lain selain mengatakannya. Bagaimanapun, fakta ada di depannya. Jika dia menolak untuk mengakuinya atau berbicara tidak masuk akal, itu akan lebih memalukan. Dia sekarang membencinya karena meniup terlalu keras pada awalnya, yang menyebabkan dia kehilangan muka sekarang. Hehe, Tokugawa, sebenarnya kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Negara Jepangmu kecil sekali, tapi kamu bisa membuat senjata ajaib seperti itu, sangat bagus sekali. Lin Yu tersenyum tipis pada Tokugawa Changxin, dan sekali lagi berbaikan untuknya dan orang-orang Jepang lainnya. Kapan Lao Su mempermalukan dirinya sendiri? Tokugawa Nagasaki memuntahkan amarah dan darahnya ketika mendengar ini, dan menatap Lin Yu dengan sengit. Kebencian di hatinya untuk Lin Yu seperti gelombang besar. He Jiarong, yang kesakitan, seharusnya tidak tetap sehat. Menyembuhkan orang-orang di rumah sakit, dan pergi ke Departemen Intelijen Militer tanpa melakukan apa-apa. Jika dia tidak membawa pedang Jun murni, sekarang pedang pertama mereka di timur yang mendominasi urusan militer. Namun, meskipun pedang pertama mereka di timur benar-benar kalah, dia masih sangat tidak yakin. Dia menoleh dan berkata kepada Hu Haifan, Ketua Hu, senjata Huaxia Anda memang kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat senjatanya. Dalam analisis terakhir, itu masih yang terpenting bukan mengejar ketajaman senjata, yang terpenting adalah memperhatikan kemampuan pribadi anggota departemen kita, seperti Departemen Intelijen Militer dan Liga Master Kendo kita. Apakah kamu baik-baik saja? Sebagai elder kedua Kendo Master League, pikiran dan niat Tokugawa Naganobu tidak dibayangi, dengan beberapa kata, sangatlah wajar untuk mengalihkan fokus setiap orang dari senjata ke kemampuan anggota departemennya masing-masing. Hu Haifan menatapnya sambil tersenyum. Dia tidak tahu trik apa yang akan dia mainkan, tapi dia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, Tuan Tokugawa berkata itu sangat bagus. Semua perang pada akhirnya adalah pertarungan antar manusia. Ekspresi Tokugawa Nagasaki kemudian sedikit mereda, mengangguk dan berkata, ya, jadi Liga Grandmaster Kendo kami selalu berfokus pada kemampuan pribadi. Dalam kata-kata Huaxia Anda, itu, berorientasi pada orang. Dalam pandangan ini terus, kalian, orang Huaxia,
telah mengejar kami sejak sejarah, tetapi pengejaran itu tampaknya tidak adil. Di akhir pidatonya, nadanya berubah tiba-tiba, dan kemudian dia tersenyum santai ke Hu Haifan, berpura-pura sedang bercanda. Wajah Hu Haifan langsung tenggelam ketika dia mendengar kata-katanya, dan dia berkata dengan dingin, "Tuan Tokugawa, apa yang Anda maksud dengan ini? Kami mengejar Anda di China. Dan itu tidak terbuka dan jujur, tolong jelaskan kata-kata Anda." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.